Saudara, setelah menghancurkan Oman 3-0 di FIFA Matchday 5 Juni, malam ini Timnas akan menjamu tim peringkat 101 dunia, Mozambik. Pelatih Timnas John Herdman berjanji memperbaiki kekurangan agar Timnas tampil lebih solid lawan Mozambik. Menghadapi Mozambik malam ini, pelatih Timnas John Herdman menargetkan kemenangan beruntun. John Herdman menyatakan telah melihat celah atau kekurangan permainan Timnas dalam laga lawan Oman Jumat lalu. Kekurangan itu telah dibenahi demi memenangkan laga melawan Mozambik malam ini. So looking ahead to the game against Mozambique, we've been preparing the last few days with the same mindset. We looked at our gaps in the last game. There are still things that we want to grow and improve, but also to celebrate the things that we're doing well, and we hope to bring that to the match tomorrow. Hopefully the fans will turn out again and bring everything they brought the last game, and hopefully more fans, and hopefully a double win. That's the mission for this window, to get 2 wins in a row and to continue on that winning trajectory. Setelah menghajar telak Oman di FIFA Matchday 5 Juni lalu, Timnas akan menantang Mozambik. Lalu bagaimana peluang Timnas menghadapi tim peringkat 101 dunia itu? Kita akan bahas bersama analis sepak bola yang juga jurnalis harian Kompas, Iksan Mahar, yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Bung Iksan. Malam. Dan juga melalui sambungan virtual, ada mantan pemain Timnas, Indrianto Nugraho. Selamat malam, Mas Indri. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Iya, saya ke Bung Iksan dulu deh. Bung Iksan, kemarin kan meyakinkan lah ya 3-0 melawan Oman. Tapi di sisi lain Oman juga menang lawan Mozambik ya 4-1 ya. Betul. Nah kalau ya memang kalau sepak bola nggak bisa dihitung matematika. Cuman kalau melihat dua pertandingan ini malam ini akan tergambarnya seperti apa kira-kira? Ini adalah laga yang sebenarnya harapan saya sebenarnya ini jadi materi baru bagi John Herdman melakukan eksplorasi taktikal lagi. Tapi kemarin dalam konferensi pers jelang pertandingan, Herdman menyebut bahwa ini sebenarnya tidak ada lagi eksperimen. Bagi dia ini adalah perlu ada repetisi taktikal. Dia perlu banyak benar-benar pemain yang sama, ada taktikal yang sama dijalankan. Karena kalau kita lihat memang itu sangat beralasan. Kenapa? Karena dalam menjelang Piala Asia pada Januari mendatang, kita tidak akan punya lagi laga menghadapi tim-tim yang notabene jauh di atas kita secara peringkat FIFA, karena 2 kalender FIFA berikutnya ada kejuaraan ASEAN dan juga FIFA Asian Cup yang itu notabene regional ASEAN, kemudian baru ada lagi nanti di bulan November. Dan jadi memang ini laga yang benar-benar dimanfaatkan Herdman untuk benar-benar memberikan setidaknya menjadi cetak biru bagi dia bagaimana permainan timnas yang dia inginkan saat tampil di Piala Asia nanti. Oke, saya ke Bung Indri. Bung Indri, Anda pada saat bermain dengan timnas dulu pernah punya pengalaman bermain dengan tim-tim Afrika? Pada saat kita main belum pernah ya pemain-pemain lawan Afrika. Tapi saya melihat Mozambik ini tim bagus. Mozambik ini juga rankingnya juga bagus. Tadi sudah Bung Iksan bicara bahwa mereka punya kekuatan yang merata menurut saya. Ya, jadi ini pertandingan yang akan yang membuat kita akan ditekan nanti ya. Kita lihat nanti di pertandingan malam ini, Mas. Begini Bung Indri, kalau Mozambik ini kan memang belum pernah kita hadapi ya. Timnas Indonesia baru pertama kali menghadapi Mozambik. Tapi setidaknya dengan postur yang besar gitu, yang tinggi, dengan kecepatan dari pemain-pemain Afrika, Anda punya pengalaman berhadapan dengan pemain-pemain yang berpostur baik, begitu berpostur tinggi dan juga kecepatan yang tinggi. Apa yang harus diantisipasi menurut Anda dari perspektif pemain? Ya, saya berharap John Herdman menampilkan seperti yang kemarin ya. Yang pertandingan kemarin sangat luar biasa. Bola-bola bawah, apalagi pemain-pemain kita, pemain-pemain abroad kita juga sangat luar biasa main dari kaki ke kaki. Saya berharap jangan main bola atas, itu aja. Tapi kan kita punya pemain yang sebenarnya juga mampu duel-duel bola atas gitu. Ya, Big Joey Palupesi, terus Alcon Bagot, Rido juga kemarin juga luar biasa. Justin Hubner juga kemarin sangat luar biasa, Ivan Jenner, semuanya punya kemampuan. Makanya saya berharap pertandingan nanti malam kita jangan terpancing main bola atas. Jadi main seperti yang kemarin lawan Oman, Mas.
Tidak terpancing main bola atas kecuali mungkin set piece ya, Bung Isan, karena kita punya Elkan Bagot di situ. Betul sekali. Bagaimana dengan situasi-situasi set piece? Tentu ini jadi salah satu hal yang tentu ingin dimanfaatkan oleh John Herdman, karena John Herdman juga punya pelatih set piece sendiri di luar pelatih defense dan offense kita. Tapi jadi memang kita punya itu, tapi kita lihat Justin Hubner kemungkinan besar tidak akan main malam ini karena cedera yang diderita melawan Oman. Kemarin juga latihan terpisah, tapi kita masih punya ada Elkan Bagot di situ, masih ada Rido. Bahkan juga Kevin Dix dan juga Sandy Walsh juga punya kekuatan dalam set piece. Dan tentu ini juga jadi hal yang perlu kita manfaatkan. Karena kalau kita melihat dari Mozambik, melihat dari kemarin melawan Oman, mereka relatif bermain reaktif, menunggu lawan lengah, kemudian mereka melakukan transisi cepat melalui sisi sayap. Karena kemarin saya lihat memang tipikal penyerang mereka tuh penyerang yang tipikal pendek tapi sangat cepat. Beda dengan back mereka yang posturnya di atas 180. Jadi memang ini akan jadi duel-duel fisik yang tentu akan menarik buat kita. Berbeda kemarin melawan Oman, yang Oman lebih teknikal mainnya. Dan Mozambik meskipun koloni Portugal gitu kan, gaya sepak bolanya sangat terinspirasi Portugal, tapi mereka punya fisik khas Afrika yang menurut saya akan menyajikan permainan bagi timnas harus lebih kuat dan lebih sabar dalam duel fisik. Mereka punya speed dan juga punya body ball yang sangat baik ya, Mozambik. Nah, kita akan bahas lini per lini kalau begitu. Dari lini belakang kira-kira 3 orang ataupun beberapa orang nanti sebelum ke lini belakang kita ke formasi dulu. Kira-kira formasi yang akan dimainkan tetap akan memasang 3 back di belakang? Saya merasa iya, pakem seperti itu masih akan diterapkan oleh John Herdman, 3-4-3 dalam susunan awal gitu kan. Yang bisa ketika menyerang menjadi 3-2-5 yang sangat ofensif, karena 2 pemain sayap kemarin kita lihat Kevin Dix dan juga ada Nathan atau sekarang mungkin juga Kelvin Verdong itu bermain sejajar dengan 3 striker di depan dalam proses build up serangan. Dan taktik itu kemarin John Herdman bilang bahwa ini yang harus mereka bisa semakin sempurnakan di laga melawan Mozambik. Jadi saya akan merasa tidak akan banyak susunan permainan yang berbeda, rencana permainan yang berbeda, mungkin hanya akan sedikit minor rotasi, karena kemarin kita lihat Marcelino sudah bisa ikut latihan. Rehan Hanan juga kakinya udah mulai gatal buat main gitu kan. Jadi begitu pun juga Sandy Walsh dan juga ada Muhammad Ferrari yang kemarin 4 pemain ini yang tidak main di laga melawan Oman kemarin. Ya, kalau saya hubungin kalau begitu di lini belakang setidaknya yang paling bisa menggantikan Justin Hubner menurut Anda siapa? Ya mungkin Kevin Dix ya. Selama ini Kevin Dix terus bisa. Ya Kevin Dix, nanti si umpamanya Kelvin Verdong main ya akan didorong lebih ke depan, atau seperti yang kemarin bermain lebih ke tengah gitu Mas. Oke, bagaimana dengan Sandy Walsh? Kami memprediksi juga Sandy Walsh bisa saja menjadi pengganti Justin Hubner. Ya pastinya Sandy Walsh bisa, tapi saya lebih memilih kalau yang saya lihat ya Kevin Dix nanti. Ya, saya berharap Kevin Dix bisa bermain. Gitu Mas. Baik, beranjak ke lini tengah. Lini tengah ini cukup kaya ya, kita punya opsi yang cukup banyak ya. John Herdman punya opsi yang cukup banyak. Nah, kira-kira dari pemain-pemain yang kita suguhkan ini di layar ada Nathan Choaon, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong. Nah, malah kalau kita memperkirakan Dix akan ditarik naik nih. Gimana nih Bung Isan? Apa setuju dengan Bung Indri lebih baik di belakang atau ada penetrasi ke depan? Kalau kemarin dari rencana permainan dan latihan dalam 2 hari terakhir, Minggu dan Senin kemarin yang dilakukan oleh timnas bersama John Herdman, Dix indikasinya tetap sebagai back sayap. Karena John Herdman kemarin menyebut bahwa Dix adalah meskipun dia bilang di Bundesliga lebih banyak sebagai center back, tapi Herdman menilai bahwa Dix adalah salah satu back sayap terbaik di Asia saat ini. Jadi dia tetap akan taruh di sana. Jadi saya merasa pengganti Justin Hubner di sisi kiri dari trio back itu akan diisi Kelvin Verdong kemungkinan besar. Jadi Nathan dengan penetrasi yang kemarin cukup baik, jadi masih tetap di sisi kiri meskipun juga masih ada Donitri nantinya. Donitri Pamungkas. Kalau di tengah duet Ivar Jenner dan Joey Pelupesi, ini kesempatan mereka untuk tunjukkan konsistensi. Karena jika mereka berhasil tampil baik lagi malam ini seperti melawan Oman kemarin, tentu garansi untuk mereka tampil nanti di Piala Asia semakin dekat gitu. Meskipun nanti masih ada Tom Hai misalnya salah satunya yang akan selesai scoring pada Piala Asia nanti. Salah satu eksperimen Herdman yang menarik pada laga melawan Oman kemarin adalah ditempatkannya Donitri Pamungkas di sisi kanan ya. Biasanya dia beroperasi di kiri. Saya ingin minta pendapat juga dari Bung Indri. Bagaimana Anda melihat permainan Donitri di sisi kanan? Biasanya kan di kiri. Apakah akan difungsikan seperti Arjen Robben misalnya di Belanda dulu, Bung Indri? Ya bisa jadi Mas ya. Karena itu tadi. Sekarang itu banyak pemain kidal dimainkan di sebelah kanan. Ini kesempatan sebenarnya bagi Donitri.
Donitri juga luar biasa, kemampuan dribblingnya, kemampuan dia bertahannya juga bagus, menyerangnya juga bagus. Ya kita contoh bagaimana Olise, terus beberapa pemain benar-benar pakai kaki kiri di tempat Bukayo tinggi, Saka, posisi ya? kanan. Ya betul, ini menjadi senjata juga. Ya. Kita contoh bisa lihat kemarin Prancis bagaimana Olise bikin hat-trick dan gol yang ketiga itu luar biasa. Ya. Dia dari kanan inset dan dia langsung melakukan tendangan yang sangat luar biasa. Ini yang patut kita acungi jempol bagaimana coach John Hartman bisa memainkan Donitri di posisi yang sebenarnya bukan terkuat dia. Ya. Dan akhirnya babak menit-menit terakhir Doni dipindah ke kanan lagi, kembali ke posisi yang sebenarnya. Oke, ini Mas. salah satu eksperimen yang boleh dibilang sangat sukses ya kemarin melawan Oman. Kita beranjak ke lini depan. Lini depan juga cukup ada beberapa pilihan yang dimiliki oleh John Herdman. Kita tahu di situ ada Ole Romani, ada Arot Bangun, lalu juga Marcelino yang sudah mulai ikut latihan ya, Yep, Bung betul. Isan ya. Kira-kira Marcelino punya kesempatan malam ini? Ada kan Marcelino karena John Herdman saya melihat dari seminggu terakhir selama latihan ini Herdman ada rasa penasaran besar nih sama Marcelino karena dia sangat memuji atraksi Marcelino dalam sesi latihan sejak bersama tim yang disiapkan kejuaraan ASEAN gitu kan, Asian Championship. Kemudian kemarin juga sempat latihan karena hamstringnya sempat sedikit kambuh jelang lawan Oman jadi diseratkan. Jadi kemungkinan lawan Mozambik yang secara kualitas individu dan juga tim agak sedikit di bawah Oman. Jadi tentu ini punya kans Marcelino tampil karena kemarin kita lihat kalau bermain di sisi kanan kemarin Beckham agak sedikit kurang memuaskan penampilannya karena saya menghitung kemarin ada 2 kali Beckham kehilangan bola di sepertiga akhir pertahanan lawan dan itu dalam posisi ketika kita seharusnya bisa melakukan final pass yang lebih baik gitu kan. Jadi memang punya kans di sini Marcelino dan Ragnar dan Ole kemarin sudah mulai kelihatan chemistry-nya. Apalagi Ragnar bisa menarik pemain lawan dan Ole punya kans untuk masuk ke dalam. Begitupun ketika Ole juga menarik pemain untuk lebih dalam, gaya seperti Harry Kane yang kita lihat di timnas Inggris, gaya Ole seperti itu. Dan Ragnar bisa masuk ke dalam kotak penalti dan Marcelino juga sudah biasa dengan gaya itu bersama Ole ketika bermain di Oxford. Jadi trio ini saya rasa di skuad Herdman sekarang malam ini adalah susunan penyerang yang paling kuat yang bisa diturunkan John Herdman malam ini. Ya, cutback yang biasanya disuplai oleh Marcelino juga diharapkan ya malam hari ini ke Ole Romani dan juga dari Arot Bangun tentu saja. Bung Indri, Anda punya pandangan lain soal lini depan kita malam hari ini? Lini depan kita menurut saya sudah bagus, apalagi nanti dengan masuknya Marcelino ini akan menambah ya kekuatan di lini depan kita. Apalagi Marcelino saya tahu lah, saya dari kecil ya saya menemukan dia Marcelino ini punya kemampuan kecepatan, terus dribblenya juga menurut saya juga bagus, terus dia pemain yang sebenarnya licik juga ya istilahnya, dia bisa licin keluar ya dari tekanan. Ya kita bagaimana melihat ya, bagaimana bisa kita melihat lawan Arab Saudi dengan ketenangannya dia gitu loh. Apalagi sekarang ini kan Marcelino bermain di Eropa, jadi wajar dong gitu dikasih kesempatan. Apalagi John Herdman punya kemampuan untuk bagaimana memainkan beberapa pemain muda. Ya kita lihat bagaimana Rehan Anandi panggil, terus ya yang terjelas adalah bagaimana memainkan Donitri bukan di posisi yang seharusnya gitu, Mas. Oke. Ya, kemudian saya ingin bahas juga ini soal pernyataan menarik dari pelatih Oman sebelumnya ya, Tarik Sektiwi ya. Sektiwi. Oke. Ini dia mengatakan sepertinya peringkat FIFA Indonesia ini agak menipu katanya. Nah, ini saya akan bahas juga apakah Mozambik juga pelatihnya akan terkecoh dengan peringkat FIFA Indonesia. Malam hari ini kita akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Sebelum nanti kita pantau bagaimana kondisi terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Timnas melawan Mozambik. Saya punya pertanyaan terakhir buat masing-masing narasumber saya kemarin soal pernyataannya pelatih Oman, Tarik Sektiwi, yang mengatakan ini agak mengecoh ini katanya peringkat FIFA Indonesia. Ternyata jauh lebih baik dari yang dibayangkan oleh dirinya. Nah, apakah kondisi seperti ini juga dipunyai oleh tim Mozambik malam hari ini kira-kira terhadap Indonesia? Kalau saya melihat Mozambik yang sekarang, ya Mozambik yang dalam proses transisi juga sebenarnya. Mereka dalam proses beberapa pemain muda, bahkan ada satu pemainnya
yang bermain di Sporting Portugal, Lisbon tidak dipanggil, dibiarkan istirahat. Begitu pun juga kapten mereka Dominguez juga tidak dibawa ke Jakarta gitu kan. Jadi memang ini tim yang kemarin pelatihnya Cicuña Cendo menyebut bahwa ini adalah proses yang dia tengah mencari pemain-pemain baru, pemain yang bisa diharapkan untuk ditampil di Piala Afrika 2 tahun mendatang. Jadi memang ini tim yang relatif baru, berbeda dengan kita. Kita memang sejak kemarin pra Piala Dunia sebenarnya ini tim yang notabene harusnya ada di peringkat 80 besar dengan kondisi skuad sekarang. Dan gitu sudah kan. lumayan settle ya sebenarnya. Dan sudah lumayan settle, dan kita lihat apalagi permainan kemarin bersama John Hetman yang lebih jelas arah permainannya, lebih aktif kita bermain, lebih banyak penguasaan bola dan berani melakukan tusukan. Dan ini tentu yang sangat berbeda dibanding apalagi kalau kita tahu Oman, Tarik Sektiwi pelatih yang bukan kaleng-kaleng di Maroko, bahkan kemarin dia isunya sebenarnya sempat menjadi pengganti pelatih kepala, tapi dia akhirnya lebih memilih menantang baru bersama Oman karena statusnya di akhir tahun lalu dia mempersembahkan Maroko Piala Afrika. Jadi memang ini pelatih yang jelas tahu persaingan di Asia seperti apa, dan apa yang terjadi kemarin tentu itu menjadi alarm bagi Oman yang juga punya ambisi untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Oke, terakhir Bung Indri, dari perspektif pemain kira-kira apa yang bisa Anda utarakan terakhir, terutama skor misalnya, Anda punya prediksi skor malam hari ini? Ya, saya lihat tinggal bagaimana nanti formasi yang sekarang ya, formasi yang kemarin akan diturunkan, mungkin ada perubahan sedikit. Ya saya berharap 1-0 cukup lah untuk Indonesia. Cukup, ya. Jadi Mozambik juga tidak mudah, tapi dengan cara bermain seperti kemarin itu bisa merubah segalanya, dan ya prediksi 1-0. Mas. Oh, prediksi 1-0 cukup ya, Bung Isan 1-0. Kira-kira akan naik berapa peringkat sih? Ya, kalau sekarang kita ada di kalau misalnya menang 119, tambah mungkin kita masuk ke 115 besar, kemungkinan besar. Jadi tapi saya rasa minimal 3 gol lah keunggulan kita. 3 gol kalau kualitas dari kita. Oke, baik, terima kasih Bung Ihsan Mahar, jurnalis harian Kompas yang juga analis sepak bola, dan juga Bung Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas, sudah berbagi pengalaman dan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Ya, terima kasih Mas. Dan selamat malam. langsung kita akan pantau kondisi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang timnas melawan Mozambik. Ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya di sana dan juru kamera Yogi Syahrevi. Bene, kondisi paling akhir di sana bagaimana antusiasme para supporter pendukung timnas melawan Mozambik malam hari ini? Ya, Radi, kalau soal antusiasme ini tidak usah ditanya lagi gitu ya, Radi, untuk fans Timnas Garuda. Ini dari mulai open gate tadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ini masyarakat ataupun fans dari Timnas Garuda ini sudah memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk nantinya menonton laga antara Timnas Indonesia melawan Mozambik yang akan dilakukan pada 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, bahkan tadi juga kami mendengar dari beberapa masyarakat, ada yang pulang kerja, ini langsung ke GBK untuk persiapan nonton Timnas melawan Mozambik begitu ya. Nah, kemudian juga kalau dari sisi teknis persiapan Timnas jelang laga melawan Mozambik, kami mengikuti latihannya juga kemarin. Ini disampaikan oleh pelatih John Hetman bahwa Timnas ini berupaya untuk memberikan yang terbaik. Namun ada beberapa catatan di mana kami menerima catatan bahwa Justin Hubner ini kemungkinan besar tidak akan tampil pada laga hari ini dikarenakan cedera paha yang terjadi pada saat pertandingan Indonesia melawan Oman kemarin di akhir babak pertama. Memang Justin Hubner ini harus keluar dan digantikan oleh Matthew Baker. Kemudian juga ada catatan lainnya seperti Kapten Timnas sebelumnya J. Itses juga harus digantikan oleh Rizky Ridho. Namun yang terbaru dari sesi latihan kemarin kami melihat ada nama Marcelino Ferdinand yang berlatih bersama skuad Timnas. Kemungkinan besar pada laga malam hari ini Marcelino Ferdinand juga akan ikut diterjunkan untuk membela Timnas Garuda melawan Mozambik. Meskipun kita tahu Mozambik di peringkat FIFA ini bertengger di posisi 102 dan Timnas sendiri untuk sementara di posisi 119. Namun John Hetman kemarin juga menyampaikan kalau tidak boleh menyepelekan Timnas Mozambik karena memang permainan karakteristik dari tim-tim Afrika ini yang transisi cepat, sehingga ini yang juga harus diantisipasi oleh Timnas Garuda. Nah, sementara itu yang bisa saya kabarkan, Radi, kembali kepada Anda. Terima kasih Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tadi diinformasikan pengganti Justin Hubner adalah Matthew Baker, tapi dari line up yang sudah dirilis oleh Timnas Indonesia ternyata Kevin Dix yang diturunkan menggantikan Justin Hubner. Kita akan nantikan sekitar 40-50 menit lagi pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih, Bene. Saudara,
Gubernur Maluku Utara Sherly Chowanda menyebut pemerintah provinsi kini sudah tidak memiliki uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sampai akhir 2026. Informasinya kami hadirkan setelah jeda.